kalau kita lihat selebritis ya, sebagian itu bercerai ya sekaligus meningkatkan nilai dirinya. Oke, selamat malam Ibu Mintarsi, psikiater Hub. Ini saya mau bertanyakan soal salah satu yang awalnya sih perselingkuhan atau perceraian, ya kan, yaitu Inara dan Tuba. Dan kemarin dia membuat statement atau preskon membuka cadar. Secara pandangan Ibu sebagai psikiater, apa sih yang bisa dia buka cadar itu? Sekarang kita lihat kenapa memakai cadar. Inisiatif siapa, kemauan siapa, apakah itu betul-betul kemauan dirinya atau demi suami, permintaan suami. Jika itu permintaan suami, kemudian suami berpisah, maka dengan sendirinya dia sudah ya bisa saja dilepas cadarnya karena bukan keinginannya sendiri. Jadi kita lihat motivasi dari cadar itu apa. Awal dia pakai cadar itu sih katanya dulu mau hijrah karena permintaan dari suaminya sendiri. Ya, kita bayangkan kalau memang itu permintaan suami, kemudian suami tidak ada, ya dengan mudah dia melepaskan kan. Itu sudah hal yang wajar saja, yang umum saja. Tapi kan alasan dia buka cadar itu untuk bekerja dan menafkahi seorang anak. Sekarang kalau misalnya kita jangan lihat tujuan kerjanya, tapi kenapa dulunya bercadar? Apakah ya kalau misalnya itu keinginan suami, lalu suami tidak ada, apakah akan bertahan? Kan belum tentu. Apalagi kalau dia mau bekerja, maka bekerja itu biasanya lebih mudah dapat pekerjaan jika orang itu tidak bercadar. Jadi hal yang wajar-wajar saja yang telah dilakukan. Tapi Ibu melihatnya secara psikiater untuk melihat, maaf ya, pikiran dia itu untuk apa sih, poinnya aja gitu loh. Karena itu kita kan tidak tahu persis ya. Hanya kita tahu bahwa di sini motivasi dari suaminya itu jelas. Lalu perceraian suaminya jelas. Maka sangat mudah bahwa karena suaminya sudah tidak ada, karena suaminya cerai jadi dia juga berpisahkan, maka dia otomatis menghilangkan cadarnya juga dan ditambah lagi keinginannya untuk mencari pekerjaan. Jadi secara logika atau secara psikiater itu hal pantas ya membuka cadar itu tanpa alasan yang jelas. Sebetulnya cadar itu kan bukan suatu peraturan kan? Tapi itu suatu kemauan. Jadi kalau kemauan itu karena suami, kembali lagi suami tidak, suami sudah bisa, maka mungkin lain lagi. Kecuali kalau dia pribadi sangat ingin berdasarkan keinginan, entah karena apa, karena agama atau ya jelas karena agama ya. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, maka tidak perlu juga dia bercadar kan. Bu, tapi dan akhirnya saat mau ada cekcok gitu Bu pas di rumah tangga mereka dan sang suami meminta lepas cadar, sang istri tidak mau, dan tapi setelah menggugat cerai, ini masih proses cerai, belum bercerai, akhirnya menggugat, tapi akhirnya setelah digugat baru dia buka. Ini gimana kondisi psikis perempuan yang jadi kita harus melihat bahwa kalau sudah digugat itu kan lebih daripada perceraian kan. Maka ya barangkali dia membenci itu dilakukan demi suaminya kok. Itu berarti kayak ada gejolak gitu Bu. Ya suatu gejolak. Kenapa? Saat mengikuti kemauan suami. Ibu, biasanya wanita-wanita yang sedang digugat cerai oleh suaminya itu seperti apa sih kondisinya psikisnya? Biarpun dia bisa punya pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga. Ya, sekarang kita digugat cerai oleh suami. Suaminya
menceraikan karena apa? Apakah memang sudah lama terjadi cekcok, lalu akhirnya suami jadi seenaknya saja, misalnya dengan perempuan lain? Itu kan semua harus kita lihat kembali, ada apa di balik ini. Apakah betul tidak ada apa-apa lalu digugat cerai? Biasanya sebelumnya sudah ada percekcokan. Biasanya, kalaupun tidak, tetap adanya suatu gugat cerai itu sesuatu yang kurang enak kan. Itu diawali oleh adanya orang ketiga, perselingkuhan dari suami, dan akhirnya ada cekcok tidak mau disalahin, dan akhirnya terjadilah gugatan cerai itu, dan akhirnya bergejolak istri tersebut bukan sadar sampai sekarang. Ya karena itu kita kembali lagi, kalau misalnya buka cadar itu bukan suatu kewajiban, kecuali jika dia tidak berpakaian atau apa. Nah itu perlu kita pertanyakan, atau ya pakaiannya kurang pantas. Tapi ini hal-hal yang wajar-wajar saja, satu kemauan suami, satu tidak, kan juga wajar. Kalau misalnya suaminya menginginkan istrinya tiap kali pakai merah, kemudian suaminya nggak ada, dia tidak mau pakai merah lagi, itu kan hal yang bisa salah satu tanda terhadap ketidakcocokan dengan suami. Ibu sendiri selama ini sebagai seorang istri, kalau wanita yang sudah disakiti, jelas-jelas dia yang ibaratnya diselingkuhi gitu Bu, terus tiba-tiba jadi gugat, itu kondisinya seperti apa Bu? Psikis seorang wanita, kalau sudah punya anak dan dia harus tanggung jawab ke anaknya. Sebetulnya kita lihat lagi latar belakangnya apa. Ada sesuatu yang tidak diceritakan, kemudian terjadi sesuatu di mana dia diceraikan. Apa mungkin tanpa ada apa-apa langsung diceraikan? Juga tidak ada kan hal itu. Jadi pasti ada sesuatu, tinggal sesuatu itu wajar atau sesuatu itu tidak wajar. Tapi kan dilihat dari netizen bilang kan baru terbuka dengan kecantikan dia membuka cadar, ya kan. Tapi kan mindset dari orang-orang menilai, ya kan, disayangkan banget karena cadar itu kan identitas buat orang bisa dalam arti kata muslim. Nah secara fisik itu sebetulnya apa sih yang dianggap orang itu muslim atau tidak? Apakah pakaian atau hatinya? Jadi sini masih terjadi perdebatan. Terkadang orang hanya karena pakaian dianggap seorang muslim, padahal jiwanya tidak muslim. Bagaimana? Ada lagi orang berjiwa muslim tapi tidak bercadar. Jadi jangan itu disamakan sebagai suatu identitas mutlak. Kamu muslim karena cadar, kamu tidak muslim karena tidak cadar. Kan cadar itu suatu, ya saya muslim bercadar, yaitu boleh-boleh saja, tapi jangan dianggap dia pasti muslim, berjiwa muslim karena cadarnya. Tapi kan dia bilang membuka cadar itu sebelum ada perkara ini untuk masalah perceraian. Karena itu kalau memang sudah menggunakan cadar demi suami, kan tidak setiap orang beranggapan bahwa oh saya Islam harus pakai cadar. Kan itu bukan sesuatu yang otomatis kan. Jadi di sini kan juga sama juga, dia memakai cadar demi untuk suaminya. Kemudian suaminya tidak mau, barangkali dia buka, dia juga tahu dia cantik, dia cari suami lain. Iya kan, tapi sekarang kan dia buka cadar ini untuk mencari nafkah kepada kedua anaknya. Iya, mencari nafkah, tapi mungkin juga dia tidak terbuka, tidak tertutup untuk mencari suami lain. Bu, terakhir, imbauan Ibu sebagai seorang ahli sejarah kepada netizen, pada netizen yang ada pro kontra terhadap Inara yang lepas, gimana sih Bu, Ibu menghimbaunya Bu? Sebenarnya pro kontra sih wajar-wajar saja, tapi sekarang masalahnya kita tidak tahu persis ada apa. Jadi sebaiknya kita ikuti dulu ada apa. Jadi kita
kalau memberikan komentar itu tidak terlalu meleset dari fakta yang ada. Berarti harus dijaga kata-kata. Jadi harus dengan suatu pengetahuan yang lebih daripada asal melihat dan asal mendengar. Tapi itu dalam dua posisi laki dan perempuan ini suatu saat akan rujuk dan berdamai lagi secara pandangan psikiater gimana? Sekarang kalau kita lihat selebritis ya, sebagian itu bercerai ya sekaligus meningkatkan nilai dirinya, sekaligus mencari popularitas. Jadi kalau memang tujuannya mencari popularitas, maka rukun kembali pun untuk mencari popularitas itu hal yang biasa terjadi.